Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimah jamaah subuh Masjid Al-Furqan yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu banyaknya kepada kita semua. Semoga kita bisa mensyukuri segala apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam tentu juga tidak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang telah berjasa besar kepada umat manusia atas segala perjuangan beliau untuk mendakwahkan risalah Islam, sehingga sampai detik ini kita masih mengenal dinul Islam, bisa merasakan indahnya menjadi orang beriman, masih bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah karuniakan kepada kita semua keistiqomahan dalam keimanan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga ada satu hadis lagi yang juga semisal dengan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana dalam hadis itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu, kata Nabi, hanya satu rahmat yang Allah curahkan di muka bumi ini. Artinya 99 rahmat yang lainnya masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khalaqar rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan rahmat. Yauma khalaqaha mi'atu rahmah, di mana banyaknya rahmat yang Allah ciptakan itu ada mi'ah, 100. Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah, dan masih disimpannya 99 rahmat Allah itu. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah, dan hanya satu rahmat saja yang telah Allah berikan kepada seluruh makhluknya yang hidup saat ini. Dan kita tahu dengan satu rahmat itu saja sudah mencukupi dan membuat orang yang hidup saat ini bahagia, berkecukupan, tidak ada yang kekurangan. Lalu bagaimana indahnya, bagaimana dahsyatnya andai kata kita nantinya mendapatkan rahmat Allah tidak hanya satu,
tapi 99 rahmat yang lainnya juga kita dapatkan. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak memotivasi kita agar kita ini bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja rahmat yang ada di dunia ini, tapi yang jauh lebih penting untuk kita kejar, kita usahakan untuk mendapatkan adalah rahmat Allah yang 99 itu. Yang 99-nya itu dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan akan Allah berikan semuanya nanti di kehidupan akhirat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, an Abi Utsman an Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah khalaqa yawma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah. Allah ketika menciptakan langit dan bumi, Allah sertai juga ciptakan 100 rahmat. Kullu rahmatin tibaqa ma baina as-sama'i wal ard, di mana satu rahmat saja itu sudah mencukupi, memenuhi apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Faja'ala minna fil ardi rahmatan, lalu Allah turunkan satu rahmat saja di muka bumi ini. Fiha ta'tiful walidatu ala waladiha, yang dengan satu rahmat itu kita bisa melihat bagaimana kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Di mana kita tahu kasih sayang seorang ibu kepada anaknya luar biasa hebatnya, itu baru satu rahmat. Kemudian Nabi di akhir hadis menyampaikan, fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Nanti pada hari kiamat rahmatnya Allah itu akan Allah turunkan semuanya. Jadi hanya satu rahmat saja yang saat ini dinikmati oleh jutaan umat manusia, miliaran umat manusia di muka bumi bertahun-tahun. Bahkan tidak saja dinikmati oleh manusia, tapi juga dinikmati oleh seluruh makhluknya. Berarti yang 99-nya itu jauh lebih hebat daripada apa yang kita rasakan saat ini. Maka pesannya adalah tentu kita jangan terlena dengan satu rahmat yang ada di dunia, karena masih ada 99 rahmat Allah yang telah disediakan oleh Allah kepada orang-orang pilihan Allah. Nah, insya Allah di subuh ini kita akan mencari tahu siapa saja orang-orang yang layak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan informasi dari Al-Quran. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara petunjuk Al-Quran agar kita bisa mendapatkan rahmat Allah tidak saja di dunia tapi juga sampai di akhirat, setidak-tidaknya di dalam Al-Quran ada 14 ayat yang memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi wa yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa aminu birasulih, dan berimanlah kepada rasulnya.
Maka di antara jalan utama untuk mendapatkan rahmatnya Allah adalah menjadi orang-orang yang beriman, kemudian bertakwa kepada Allah serta beramal soleh. Sebagaimana ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa aminu birasulih, berimanlah engkau kepada Rasulnya, yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, dua bagian. Wa ja'alakum nura, Allah berikan cahaya, tamshuna bihi, yang dengan petunjuk itu kita bisa menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Wa yaghfir lakum, Allah berikan ampunannya, wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha memberikan ampunannya dan juga Maha penyayang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa pintu pertama untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah berdasarkan ayat ini adalah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melakukan amal-amal kebajikan. Kemudian di ayat yang lain, surah Al-Kahfi ayat 110, bahwa untuk mendapatkan rahmat Allah selain beriman tentu juga beramal soleh. Allah sampaikan, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya kata Allah, falyamal amalan sholihan, hendaklah ia beramal soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan melakukan kesyirikan. Ini kunci untuk mendapatkan rahmat Allah, tidak saja di dunia tapi juga sampai di akhirat. Beriman, bertakwa, beramal soleh. Falyamal amalan sholihan, hendaklah engkau beramal soleh. Dan yang juga penting untuk digarisbawahi, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, apapun itu bentuknya, apakah itu syirik besar ataukah syirik kecil. Kalaupun pernah kita melakukannya, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kita juga mendapatkan rahmat Allah, di mana rahmat Allah yang begitu luasnya tadi. Maka petunjuk Al-Quran berikutnya, agar kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah, patuh kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Quran surah Ali Imran ayat 150, ayat 132, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa ati'ullaha, dan taatilah Allah, war rasulah, dan taati juga Rasul. Apa balasannya ketika orang itu benar-benar taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul? Kata Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian nanti mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka petunjuk Al-Quran yang kedua, agar kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mari semua kita berusaha menjadi orang-orang yang taat kepada Allah,
taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, hal apa yang mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita? Berdasarkan Quran surah Al-An'am ayat 155, maka untuk dapat mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mengikuti petunjuk Al-Qur'an. Siapapun yang mau mengikuti petunjuk Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak." Ini adalah kitab Al-Qur'an. Anzalnahu, telah kami turunkan Al-Qur'an itu mubarakun, penuh dengan keberkahan. Fattabi'u, maka ikutilah Al-Qur'an itu. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci ketiga agar kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah adalah berusaha mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, memahami isinya, dan yang paling penting adalah mengamalkan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Itulah yang menyebabkan kita nantinya tidak saja diberikan rahmat di dunia oleh Allah yang hanya satu tadi, tapi juga Allah janjikan barang siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, Allah karuniakan rahmat tidak saja di dunia tapi juga sampai di akhirat. Kemudian berikutnya adalah berpegang teguh kepada agama Allah. Untuk mengundang rahmatnya Allah turun kepada kita semua, maka jadilah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama Allah ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat 175, "Fa'ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang besar, yaitu dimasukkannya ke dalam surganya yang penuh dengan limpahan karunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasamu bih, berpegang teguhlah kepada agama Allah. Apa agama Allah itu? Tiada lain adalah dinul Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, di dunia ini memang banyak agama, tapi hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanya agama Islamlah yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berpegang teguhlah dengan agama ini sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim, berpegang teguh kepada agama Islam ini. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam ini, Allah janjikan Allah akan memberikan rahmatnya. Apa bentuk rahmatnya? Sayudkhiluhum fi rahmatin minhu, akan Allah masukkan ia ke dalam rahmatnya. Para ahli tafsir menjelaskan rahmat di sini adalah Allah masukkan ia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, menjadi orang muslim itu tidak ada ruginya. Kapan orang itu dikatakan menjadi seorang muslim?
ketika ia lisannya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ketika hatinya meyakini bahwa hanya Allah lah Tuhannya, dia ucapkan dengan lisannya, dia buktikan dengan amal perbuatannya, maka orang yang ada di dalam hatinya, meskipun hanya sedikit goresan kalimat tauhid la ilaha illallah, kata Nabi, orang yang seperti ini dipastikan tetap masuk surga. Meskipun barangkali dia harus singgah dulu karena imannya belum terbukti dengan baik. Banyak orang yang mengaku beriman tapi masih belum mau mengamalkan ajaran syariat Islamnya. Perintah-perintah Allah masih ia abaikan. Tapi orang-orang yang seperti ini selagi masih ada iman di dalam hatinya, masih memiliki kesempatan untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ruginya. Maka sekali lagi Allah mengingatkan kepada kita semua untuk terus istiqomah dengan keimanan sampai akhir hayat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal apa lagi yang membuat rahmat Allah itu turun kepada kita? Yaitu mendengarkan Al-Quran, mencermati isinya. Mendengarkan Al-Quran dan mencermati isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'an, dan apabila Al-Qur'an itu dibaca, fastami'u lahu, Anda dengarkan baik-baik isinya. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, agar kalian nantinya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba mendengarkan bacaan Al-Quran saja sudah Allah berikan keistimewaan, kelak Allah akan berikan rahmatnya. Lalu bagaimana kalau kita yang mau membacanya? Tentu Allah juga berikan rahmatnya. Lebih lagi kalau kita mau mengkaji isinya dan mau mengamalkan isi Al-Quran, tentu rahmat Allah itu semakin banyak Allah berikan kepada orang-orang yang demikian itu. Maka Al-Quran sejatinya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membacanya, Allah berikan rahmatnya. Siapa yang mau mendengarkannya, Allah berikan rahmatnya. Siapa mau mempelajarinya, mentadaburi isinya, bahkan mau mengamalkannya, Allah pasti akan memberikan rahmatnya. Maka sungguh disayangkan manakala kita diberikan kesehatan, penglihatan, tapi kesehatan dan penglihatan kita jarang kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Padahal setiap hurufnya Allah berikan kebaikan. Sudah berapa huruf andai kata kita membaca surah Al-Fatihah saja, tentu sudah begitu banyak, apalagi sampai 1 juz, apalagi sampai khatam 30 juz. Tentu hal ini mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis itu Nabi mengingatkan, jangan kau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan. Sinari rumah-rumahmu itu dengan tilawatil Quran. Jadi dengan kita baca Al-Quran, rumah itu akan bersinar, bercahaya. Itulah mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, apa hal berikutnya yang bisa mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang bisa mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hal ini dijelaskan Allah dalam Quran surah An-Naml ayat 46. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Jadi di ayat ini Allah sampaikan laula tastaghfirunallah, sekiranya kalian mau meminta ampunan kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah, kata Allah la'allakum turhamun, niscaya kalian akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara kalimat istighfar yang paling pendek yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah. Astaghfirullah. Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Kalau mau lebih panjang dikit, sebagaimana diajarkan oleh Nabi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dibaca istighfar, meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang mau panjang yang diajarkan oleh Nabi yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Nah, jadi bacaan istighfar, bertaubat kepada Allah itu mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal berikutnya Allah jelaskan tentang taubat ini di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Wa yudkhilakum, dan Allah akan memasukkan kalian jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surganya Allah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang luar biasa indahnya. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk bertaubat. Balasannya apa? Dengan bertaubat bisa menghapuskan kesalahan kita. Dan yang lebih dahsyat lagi, kalau taubat kita diterima, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang informasinya di dalam surga itu nanti ada begitu banyak sungai-sungai. Kita belum pernah lihat kan sungai yang mengalir itu bukan air tapi madu. Sungai yang mengalir tapi susu. Belum pernah kita lihat. Kalaupun ada mungkin warnanya saja yang coklat kecoklatan, tapi lain susu, lain madu, karena itu keruh. Betapa indahnya. Maka di awal tadi kita sudah ingatkan, ada 99. Kalau kita nggak tergoda untuk mendapatkan yang 99 ini, kita nggak normal. Ya. Kalau misalnya ada orang ditawari duit, milih 1.000 atau 1 juta, milih yang 1.000. Ini kada waras. Yang normal dia akan milih yang 1 juta karena nilainya lebih tinggi. Nah, sama dengan hal ini. Kita memilih satu rahmat itu saja ataukah dapat yang 99? Maka banyak ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk lebih fokus untuk mengejar 99 rahmat Allah yang itu akan diturunkan di mana? Di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Maksudnya adalah kehidupan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Disuruh kita mencari kebahagiaan di negeri akhirat. Meskipun Allah juga sampaikan wala tansa nasibaka minad dunya, tapi juga jangan kau lupakan urusanmu di dunia ini, kebahagiaanmu di dunia ini. Artinya apa? Bagi orang beriman, cari dua-duanya, cari rahmat Allah di dunia ini, tapi juga
prioritaskan rahmat Allah yang ada di akhirat. Dan ada banyak sekali petunjuk-petunjuk Al-Quran yang mengajarkan kepada kita untuk bisa mendapatkan rahmat Allah tidak saja di dunia tapi juga sampai di akhirat. Ini yang ke-8, pintu untuk mendapatkan rahmat Allah menurut Al-Quran, yaitu sabar. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang sabar, terutama ketika kita mendapatkan musibah. Allah sampaikan, idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ke-8 ini adalah menjadi orang-orang yang sabar. Tempat sabar ini tidak hanya ketika dapat musibah. Sesungguhnya kesabaran itu diperlukan ketika kita taat kepada Allah. Sabar itu juga diperlukan untuk melakukan hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar juga diperlukan ketika kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka letaknya sabar itu 3 ini. Sabar melakukan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar ketika mendapatkan musibah ujian hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan menjadi orang yang sabar menjalani kehidupan ini, Allah berikan rahmatnya kepada kita semua. Melihat jam 6.23, rasanya cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Kalau kita mau mengikuti petunjuk Al-Quran ini, insyaAllah karena apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ini tidak perlu kita ragukan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kalau kita lakukan itu, maka insya Allah yakin kita rahmat itu Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita, Allah karuniakan hidayahnya dan taufiknya kepada kita, sehingga kita kelak tidak saja dirahmati di dunia, tapi juga dirahmati Allah sampai di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.